Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurdiana Holidah, NIM T 2019-7104. Di sini saya sebagai pemateri pertama dan pemateri kedua yaitu Putri Cindy Lohita, dan pemateri yang terakhir yaitu Muhammad Ari Salihin. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian teknik korelasi tata jenjang, penggunaan, dan lambang. Teknik korelasi tata jenjang digunakan apabila data yang diteliti merupakan data ordinal atau data yang berjenjang, atau disebut juga dengan data urutan. Berbeda halnya dengan korelasi Pearson. Korelasi Pearson didasarkan atas hubungan linier. Maka korelasi Pearson memperhatikan hubungan linear antara kedua variabel yang dicari korelasinya, sedangkan korelasi tata jenjang tidak memperhatikan hubungan linear tersebut. Jadi pada teknik korelasi tata jenjang ini hanya mengukur berdasarkan perbedaan urutan kedudukan skornya, bukan didasarkan pada skor hasil pengukuran yang sebenarnya. Untuk penggunaan teknik analisis korelasi tata jenjang ini dapat efektif apabila subjek yang dijadikan sampel dalam penelitian lebih dari 9 atau kurang dari 30. Dan kata lain, sampel tersebut antara 10 sampai 29. Jadi ketika sampel tersebut sama dengan 30 atau lebih, maka tidak dapat menggunakan korelasi tata jenjang. Lambang teknik korelasi tata jenjang. Angka indeks korelasi pada teknik tata jenjang yaitu dilambangkan dengan rho. Nah, untuk angka indeks korelasi rho ini besarnya hanya sekitar antara 0,00 sampai kurang lebih 1,00. Jadi untuk angka indeks korelasi tata jenjang ini perkisaran kecil. Oke, selanjutnya saya akan membahas tentang rumus teknik korelasi tata jenjang. Rumus yang dipergunakan untuk mencari atau menghitung rho adalah sebagai berikut. Rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N kalikan N kuadrat min 1. Atau juga bisa dengan rho sama dengan 1 min 6 sigma D kuadrat per N pangkat 3 min N. Dengan keterangan rho merupakan angka indeks korelasi tata jenjang. 6 dan 1 merupakan bilangan konstan atau bilangan yang tidak boleh diubah. Kemudian D merupakan difference, yaitu perbedaan antara urutan skor pada variabel pertama atau R1 dan urutan skor pada variabel kedua atau R2. Jadi, untuk mencari D di sini dengan cara D sama dengan R1 min R2. Kemudian N. N merupakan number of case, yaitu banyaknya pasangan yang sedang dicari korelasinya. Nah, kemudian cara memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang. Nah, sebelum memberikan interpretasi terhadap indeks korelasi tata jenjang, terlebih dahulu kita harus merumuskan hipotesis alternatif dan hipotesis nolnya. Hipotesis alternatif. Ada korelasi positif yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Nah, hipotesis nol, tidak ada korelasi positif yang signifikan antara variabel 1 dan variabel 2. Setelah memperoleh angka indeks korelasi tata jenjang, yaitu rho, kemudian berikan interpretasi dengan menggunakan tabel nilai rho dengan DF sama dengan N. Baik,
baik pada taraf signifikan 5% maupun taraf signifikan 1%. Jika rho yang diperoleh dalam perhitungan rho 0 sama dengan atau lebih besar daripada harga rho yang dicantumkan pada tabel rho tabel, maka hipotesis 0 ditolak. Maka sebaliknya, hipotesis alternatif disetujui apabila rho 0 lebih kecil daripada rho tabel. Maka hipotesis 0 disetujui. Sebaliknya, hipotesis alternatif akan ditolak. Kemudian, contoh cara mencari atau menghitung dan memberikan interpretasi terhadap angka indeks korelasi tata jenjang. Ada 3 macam cara untuk mencari atau menghitung rho. Yang pertama, dalam keadaan tidak terdapat urutan yang kembar. Yang kedua, dalam keadaan terdapat urutan yang kembar 2 buah. Dan yang terakhir, yang ketiga, dalam keadaan terdapat urutan kembar yang kembar 3 buah atau lebih. Nih, ada contohnya. Berdasarkan yang tidak terdapat urutan yang kembar. Bisa dilihat tabelnya di sini, yaitu N sama dengan 10 dan D kuadrat itu ini nilainya, dan jumlahnya atau sigma D kuadrat yaitu ini 70 sama dengan 70. Kita langsung masukkan saja pada rumus yang sebelumnya tadi yang sudah dijelaskan. Rumus rho itu diperoleh nilai rho sama dengan 0,576. Seperti itu. Langsung saja angka-angka yang di sini yang sudah diketahui seperti N, D pangkat 2, sigma D pangkat 2 maksud saya, maaf. Nah, itu langsung saja dimasukkan pada rumusnya. Seperti itu. Nanti langsung ketemu pada hasil rho-nya itu berapa. Baik, di sini saya akan meneruskan dari teman saya, yaitu cara mencari dan memberikan interpretasi terhadap angka indeks tata jenjang di mana terdapat urutan kedudukan yang kembar 2. Di sini saya contohkan sebagai tabel di mana ada kesamaan di keaktifan berkunjung ke perpustakaan dan nilai hasil belajar di fakultas, di mana di sana terdapat 2 angka kembar. Selanjutnya kita cari ranknya. Dikarenakan angka 30 itu menempati urutan ke-6 dan ke-7, maka kita cari ME-nya dan ketemulah 6,5. Terus untuk rank yang kedua, 60 itu menempati urutan ke-4 dan ke-5, maka ME-nya adalah 4,5. Terus tabel sebelahnya itu adalah D sama dengan R1 min R2. Jadi rank 1 dikurangi rank 2, 5 dikurangi 4,5 sama dengan 0,5, 8 dikurangi 9 sama dengan min 1, sampai seterusnya. Untuk tabel yang terakhir, untuk kolom yang terakhir itu D2, dimana dari D1 itu dia pangkatkan. Nah, ketemulah angka sebagai berikut. Dari tabel di atas, maka kita juga sudah mendapatkan delta D2 dan N-nya 10. Kita rumuskan dulu H0 dan HA-nya. HA adalah ada korelasi positif yang signifikan antara keaktifan mahasiswa berkunjung ke perpustakaan dan presentasi di fakultas.
prestasi dari fakultas. H0-nya adalah tidak ada kolerasi positif yang signifikan antara keaktifan mahasiswa berkunjung ke perpustakaan dan prestasi di fakultas. Dari tabel tersebut kita bisa juga menemukan rho-nya sama dengan 0,921 dengan menggunakan rumus rho. Maka dapat disimpulkan bahwasanya kedua adanya korelasi positif yang signifikan antara keaktifan mahasiswa yang berkunjung ke perpustakaan dan prestasi di fakultas. Untuk selanjutnya yaitu cara mencari dan memberikan interpretasi terhadap angka indeks tata jenjang di mana terdapat urutan kedudukan yang kembar 3 atau lebih. Dapat kita lihat ya di tabel tersebut bahwasanya ada beberapa angka yang kembar. Karena terdapat banyak yang kembar, maksudnya lebih dari 2, 3 ke atas, maka kita harus lebih teliti lagi untuk mencari meannya. Di sini kita menggunakan untuk mencari rankingnya adalah akar dari mean dari skor kembar ditambah banyak skor kembar kuadrat min 1/12. Angka pertama kita cari dulu kedudukan variabel yang kembar. Dari rank yang pertama kita temukan bahwasanya angka kembar tersebut menduduki kedudukan dari 5 sampai 8. Maka mean dari keempat rank tersebut adalah 6,5. Maka rank yang diperoleh adalah 6,5 kuadrat plus, karena ada 4 yang kembar maka 4 dikuadratkan min 1/12, maka hasilnya sama dengan akar 43,50. Jika kita sederhanakan menjadi 6,6. Untuk rank yang kedua juga sama, kita cari dulu kedudukan skor kembarnya itu antara rank berapa sampai berapa. Maka kita temukan ranknya adalah dari 3 sampai 7, dimana meannya adalah 5. Maka rank kedudukannya adalah 5,2. Kemudian setelah kita mendapatkan delta D2 dan N-nya, kita bisa masukkan ke rumus rho, dimana kita mendapatkan 0,258. Lalu kita asumsikan dulu bahwasanya HA sama H0-nya sama ya kayak yang di atas tadi. Karena rho-nya diperoleh lebih kecil, maka tidak ada korelasi positif dari kedua variabel, di mana kedua variabel tersebut adalah keaktifan mahasiswa berkunjung ke perpustakaan dan prestasi di fakultas. Mungkin cukup sekian dari kelompok saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.